Dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Belambangan, hiduplah seorang raja bernama Raden Banterang. Ia dikenal sebagai raja yang gagah, kuat, namun terkadang keras hati. Suatu hari, Raden Banterang pergi berburu ke hutan. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Dewi Sri Tanjung. Dewi Sri Tanjung adalah seorang gadis desa yang lembut hati dan berhati mulia. Raden Banterang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah berbincang, ia mengetahui bahwa Dewi Sri Tanjung adalah putri seorang pemuka desa yang bijak. Tanpa ragu, Raden Banterang membawa Dewi Sri Tanjung ke istana untuk dinikahi. Awalnya, kehidupan mereka dipenuhi kebahagiaan yang melimpah. Raden Banterang dan Dewi Sri Tanjung hidup dalam harmoni, dihiasi cinta yang tulus dan penuh kasih sayang. Namun, takdir yang penuh lika-liku mulai menguji kekuatan cinta mereka. Kedamaian itu mulai terguncang ketika seorang pejabat kerajaan yang diliputi iri hati terhadap keberhasilan dan kebahagiaan Raden Banterang melancarkan sebuah rencana jahat. Dengan licik, ia menyebarkan fitnah keji yang menyebut bahwa Dewi Sri Tanjung, istri Raden Banterang yang sangat ia cintai, telah berselingkuh dengan pria lain. Kabar burung itu menyebar dengan cepat, meracuni telinga Raden Banterang yang sebelumnya dipenuhi kepercayaan kepada istrinya. Mendengar tuduhan tersebut, hati Raden Banterang yang semula penuh cinta mendadak berubah menjadi amarah yang membara. Ia mulai diliputi keraguan, rasa sakit, dan kekecewaan yang mendalam terhadap kesetiaan Dewi Sri Tanjung. Walaupun sebagian kecil hatinya ingin mempercayai istrinya, bisikan-bisikan fitnah dari orang-orang di sekitarnya semakin menguatkan keraguannya. Akibatnya, hubungan mereka yang selama ini harmonis perlahan berubah menjadi dingin dan penuh curiga. Seperti api cinta yang hampir padam di tengah angin fitnah, Dewi Sri Tanjung dengan penuh kesedihan dan keteguhan hati mencoba menjelaskan kepada Raden Banterang bahwa ia sama sekali tidak bersalah. Ia mengungkapkan segala kejujuran dan kebenaran tentang dirinya, berharap bahwa cintanya yang tulus dapat menghapus segala keraguan di hati suaminya. Namun, rasa cemburu dan amarah telah menguasai hati Raden Banterang, menutupi akal sehatnya seperti kabut tebal yang menghalangi cahaya. Setiap kata yang keluar dari mulut Dewi Sri Tanjung dianggap hanya sebagai pembelaan semata dan bukannya bukti akan kebenaran. Dalam puncak kemarahannya, Raden Banterang memutuskan bahwa Dewi Sri Tanjung harus dihukum atas tuduhan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan hati yang terluka, Dewi Sri Tanjung menerima keputusan itu tanpa perlawanan, meskipun ia tahu dirinya tidak bersalah. Sebelum hukuman itu dijatuhkan, Dewi Sri Tanjung yang tetap yakin pada kemurnian hatinya memanjatkan doa penuh haru kepada Yang Maha Kuasa. Ia menengadahkan tangan ke langit, air matanya bercucuran, dan dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia berkata kepada Raden Banterang, "Jika aku benar-benar tidak bersalah, jika tuduhan ini hanyalah fitnah yang kejam, maka darahku yang menjadi saksi atas ketidakadilan ini akan berubah menjadi bening seperti air yang suci." Kata-kata itu menggema dengan kekuatan yang tak terlukiskan, seolah-olah seluruh alam turut menjadi saksi atas sumpahnya. Meskipun ia tahu apa yang akan terjadi, Dewi Sri Tanjung tidak gentar. Ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, meski melalui jalan yang penuh penderitaan. Raden Banterang, dalam kemarahan yang membutakan hati dan pikirannya, tetap menolak untuk mendengar pembelaan Dewi Sri Tanjung. Dengan pedang yang telah lama menjadi simbol kekuasaan dan kehormatannya, ia mengayunkan senjata itu ke arah Dewi Sri Tanjung, mengakhiri hidup perempuan yang pernah ia cintai dengan segenap hati. Tubuh Dewi Sri Tanjung pun terbaring tak bernyawa di hadapannya. Namun, sebuah keajaiban terjadi yang menghentikan dunia Raden Banterang sejenak. Alih-alih mengalirkan darah merah seperti manusia biasa, dari luka-luka Dewi Sri Tanjung justru mengalir cairan bening yang begitu murni, jernih seperti air, dan memancarkan aroma harum yang luar biasa. Melihat pemandangan yang tidak biasa ini, Raden Banterang tersentak.
tubuhnya bergetar dan tangannya yang memegang pedang terjatuh lemas ke tanah. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan besar. Lah membayangkan kembali semua momen bahagia bersama Dewi Sri Tanjung dan betapa setianya perempuan itu selama ini. Penyesalan membanjiri dirinya seperti gelombang air pasang, dan tangisnya pun pecah tanpa bisa ia bendung. Dengan suara serak penuh duka, ia berteriak, "Air ini wangi, Banyuwangi, Banyuwangi." Tangisannya menggema ke seluruh penjuru, seolah meminta alam semesta untuk menyaksikan penyesalannya. Di tengah air mata yang bercucuran, ia sadar bahwa aroma wangi dan darah bening itu adalah bukti kesucian dan ketulusan hati Dewi Sri Tanjung yang telah difitnah dengan keji. Sejak hari yang penuh duka itu, wilayah tersebut diberi nama Banyuwangi yang berasal dari kata banyu yang berarti air dan wangi yang berarti harum. Nama ini menjadi tanda abadi akan cinta sejati Dewi Sri Tanjung dan pengorbanannya yang luar biasa. Hingga kini, cerita tragis tersebut terus dikenang oleh masyarakat sebagai pelajaran tentang betapa bahayanya fitnah dan pentingnya mencari kebenaran sebelum bertindak. Banyuwangi pun menjadi simbol keabadian cinta, kesetiaan, dan pengorbanan, serta pengingat abadi akan penyesalan Raden Banterang yang datang terlambat.